Hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang dan sekitarnya membuat jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok saat melintas. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping jalan perimeter utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru ini kayaknya. Bentar ya Pak. Ini curah hujannya kayaknya. Pelan-pelan aja Pak. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm memutus akses jalan dan membuat sejumlah motor serta mobil yang melintas mengalami mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu, permukiman warga di Jalan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara sejak Selasa malam terendam air hingga 1 meter. Tingginya air yang merendam kawasan permukiman membuat sejumlah warga harus dievakuasi.
Petugas gabungan TNI Polri melakukan evakuasi warga lansia yang terjebak akibat rumahnya terendam air di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Hujan yang mengguyur sejak Selasa malam mengakibatkan permukiman warga ini terendam air setinggi 1 meter lebih. Hingga Rabu sore, ketinggian air masih bertahan di 70 cm hingga 80 cm. Petugas masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi naiknya ketinggian air. Sementara itu, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama tim relawan kemanusiaan lainnya terus menyisir warga perumahan Villa Tomang, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air di wilayah ini berkisar 50 hingga 150 cm. Dengan bantuan petugas, warga pun dievakuasi ke lokasi pengungsian yang berlokasi di sejumlah sarana tempat ibadah. Kecamatan yang terdampak banjir yaitu di Kecamatan Rajak dan di Kecamatan Pasar Kemis. Di Kecamatan Rajak itu ada 3 titik, 3 perumahan yang terendam banjir. Untuk di wilayah Pasar Kemis ada 4 titik di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Kalau untuk jumlah total keseluruhan rumah yang terendam banjir di 2 kecamatan itu berapa? Jumlah keseluruhan yang terendam banjir rumah yang di Kecamatan Rajak dan di Kecamatan Pasar Kemis itu sebanyak 850 rumah. Warga berharap normalisasi terhadap Sungai Cirarap dan Situ Gelam yang mengalami pendangkalan bisa dilakukan. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta. Hingga Rabu siang, genangan air masih terlihat menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Banjir terjadi hampir merata di seluruh wilayah Jakarta. Di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir membuat akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang terlanjur basah terkena genangan air. Sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Akibat banjir ini, akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya tidak bisa diakses. Banjir juga merendam ratusan rumah di kawasan Rawat Ratai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Sebanyak 300 kepala keluarga terdampak banjir dan terpaksa bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sejumlah warga juga mengevakuasi kendaraan miliknya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Banjir hingga setinggi 1 meter ini membuat sebagian warga memilih beraktivitas menggunakan perahu karet. Hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah banjir. Salah satunya di Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya, Jakarta Barat. Di jalan ini ketinggian air mencapai sekitar 15 hingga 30 cm. Banjir juga berdampak ke permukiman warga di Jalan Satria RW 04 Kelurahan Jelambar. Ketinggian air di permukiman warga sekitar 20 hingga 40 cm. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.